Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana yang telah memberikan kita nikmat, rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah. Yang kedua kalinya, sholawat berangkaikan salam tak lupa pula kita haturkan, kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya, tak lupa pula saya berterima kasih kepada saudara moderator, dan saya juga tidak lupa berterima kasih kepada Ummi Haja Cakaria SAG, yaitu pimpinan Pondok Pesantren An-Najah Sengeti, yang telah membimbing saya bertausiah sehingga saya bisa bertausiah di depan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Langsung saja ke pokok pidato saya yang bertema nilai sedekah dan infak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk bersifat bermurah hati kepada siapapun. Islam ditegakkan dan berkembang bukan atas nama kikir dan menahan harta benda. Oleh karena itu, Islam menasihatkan kepada setiap muslim untuk menyambut golongan berderma dan segi-segi kebajikan yang lain, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun yang dilakukan secara bersembunyi. Itulah sendi ajaran Islam yang didasarkan pada pengorbanan membelanjakan sebagian harta yang dimilikinya untuk berderma dan bersedekah sebagai perwujudan tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi karunia-Nya. Setiap muslim hendaknya berhemat dalam mengeluarkan hartanya untuk memenuhi kepentingan hidupnya, agar hartanya tidak habis begitu saja, sebab ia berkewajiban mengajak orang lain untuk menikmati dan memanfaatkan harta yang telah diberikan Allah kepadanya. Kekayaan hendaknya kita gunakan untuk menolong orang lain dan membantu fakir miskin dan orang-orang yang susah dan tidak mampu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibna Adam, innaka in tubaddilal fadla khairul lak wa in tumsikhu syarrul lak wa la tulami ala kafatin wa bada biman ta'ulul yadul ulya khairum minal yadis sufla. Yang artinya, hai anak Adam, apabila engkau mendermakan kelebihanmu, itu lebih baik bagimu. Dan apabila engkau tahan saja, itu berbahaya bagimu. Dan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis riwayat Muslim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah melarang manusia untuk memboroskan harta dan memerintahkan kepada manusia untuk bersedekah kepada kaum kerabat dan fakir miskin. Karena orang yang mubazir adalah orang yang perusak, tidak punya perhitungan, menyia-nyiakan harta pada keinginan nafsu tertentu. Bagaimanakah orang-orang yang semacam ini dapat membayarkan haknya yang telah menjadi kewajibannya? Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas
kepada keluarga yang akan dekat haknya, kepada kaum fakir miskin dan orang yang di dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, dan sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu sangatlah ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Sebetulnya murah hati dan dermawan itu dapat dipelajari, tentu saja dengan meniru tingkah laku Rasulullah SAW. Dengan demikian akan bertahan di dalam hati sanubari bahwa apa yang telah didermakan bukanlah hal yang sia-sia, sebab Rasulullah SAW sendiri telah mengamalkan. Dengan demikian, sifat kikir akan terkikis habis dari jiwa seseorang dan berganti dengan sifat kedermawaan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tetapi ada kalanya orang menduga bahwa bermurah hati dan dermawan dapat mengurangi kekayaan dan membuat orang menjadi miskin, yang berarti hilangnya kepuasan karena hidup tanpa harta yang melimpah. Dugaan semacam itu salah. Itu hanya bisikan syaitan yang menggoda manusia untuk berlaku kikir yang rendah dan hina. Tetapi yang benar bahwa bermurah hati adalah jalan ke lapangan rezeki yang membawa barokah dan dapat meningkatkan jumlah harta benda. Menurut As-Sun'ani, harta yang telah diberikan kepada orang-orang, maka Allah akan menggantikannya, dan Allah akan mengganti setiap harta yang telah dikeluarkannya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Yang artinya, apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya. Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran Surah Saba ayat 29. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ajakan Islam untuk bermurah hati dan dermawan sangatlah banyak, maupun di dalam Al-Quran dan hadis. Begitu pula dengan larangan-larangan kikir, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. As-sakhiyu qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, ba'idum minan nar. Wal bakhilu ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, qaribum minan nar. Wal jahilu as-sakhiyu ahabbu ilallahi ta'ala min 'abidin bakhil. Yang artinya, orang yang bermurah hati dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga dan dekat dengan neraka. Dan orang yang jahil atau bodoh tapi bermurah hati lebih disukai Allah daripada orang yang ahli ibadah tetapi kikir. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalam.